Selamat siang kepada setiap kita remaja Pantai Kosta Immanuel. Kalau siang hari ini kita masih boleh kembali dipertemukan dalam ibadah online. Kita sudah hampir 3 bulan ya teman-teman ibadah online. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, pasti Tuhan yang selalu memberikan setiap kita kekuatan daripada Dia. Dan mari saya mau mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Dan ada satu pujian teman-teman yang buat saya ini belakangan ini tuh menjadi rema gitu buat saya. Pujian ini mengatakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Dan saya nggak tahu mungkin siang hari ini apa yang teman-teman alami, dalam kondisi seperti apa teman-teman. Tapi saya percaya siang hari ini hanya dekat Allah kita boleh tenang. Hanya dekat Allah kita boleh mendapatkan kekuatan baru. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku
menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Bapa. Sungguh indah bersamamu Bapa. Hanya dekat denganmu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru Bapa. Sungguh siang hari ini Bapa, kami tertunduk di hadapan Tuhan. Kami hadir Tuhan di dalam online service ini Bapa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan siang hari ini Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan itu mengalir Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang memberikan setiap kami ketenangan daripada Engkau saja Bapa. Bapa dalam surga, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar kiranya Bapa, Engkau tolong Tuhan, Kau siapkan hati kami Bapa, menjadi tanah-tanah Tuhan yang subur, yang akan ditaruh Tuhan datangnya firman-Mu Bapa. Khususnya untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu sebentar lagi Bapa, untuk Kak Sam Bapa. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau pimpin lidah bibirnya Bapa. Apapun yang diperkatakan itu semuanya hanya berasal daripada Engkau saja Bapa. Dan biar kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan itu dapat menjadi rema bagi setiap kehidupan kami Bapa. Bukan sekedar ibadah-ibadah yang biasa aja Bapa, tapi kami percaya siang hari ini Bapa, ada kekuatan yang baru Bapa, yang dapat kami rasakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami siapkan tanah hati kami. Haleluya, amin. Ya, dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Samuel. Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, remaja-remaja GPI Palmera Timur yang ada pada saat siang hari ini, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat siang hari ini kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan kepada semua saudara-saudara yang ada, teman-teman semua, selamat hari Minggu, selamat berbakti kepada Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan saya juga berterima kasih kepada para pengurus remaja yang ada, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan pada saat siang hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai dengan tema yang telah diberikan kepada saya saudara, sesuai dengan ayat firman Tuhan yang telah diberikan, yaitu dengan bertemakan agen pengharapan. Dan kita akan buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7 saudara.
Saya akan membacakan judul perikopnya saja, yaitu Gideon mengusir musuh. Nah, pada saat siang hari ini saudara, kita akan belajar mengenai seorang Gideon. Gideon yang menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian. Dan sebelum kita membahas di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam pasal yang ke-7 ini, kita terlebih dahulu kembali ke ayat pasal yang ke-6 sebelumnya, karena di sana disitulah diceritakan bagaimana seorang Gideon ini dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, di dalam pasal yang ke-6 saya akan bacakan judul perikopnya, Gideon diangkat menjadi hakim. Dan di sini Gideon pertama sekali cerita Gideon ini, yaitu dia dipilih oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-6 ini, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, di sana diceritakan bagaimana bangsa Israel telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa Midian dan orang Amalek selama 7 tahun. Dan mereka diperbudak, dan mereka sangat tersiksa oleh setiap perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Midian, karena mereka harus membayar upeti kepada bangsa Midian yang ada. Dan itu membuat hati mereka menjadi sangat gentar saudara, sangat takut dan sangat gelisah. Dan bahkan mereka kembali menyadari hal itu, dan mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Dan sebelum Gideon ini diangkat menjadi hakim bagi bangsa Israel, ada hakim sebelumnya yang telah diangkat oleh Tuhan. Namun begitu dengan seterusnya, bangsa Israel tetap saja melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan mereka diserahkan di dalam tangan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka diperbudak oleh bangsa lain, sehingga mereka sering seperti itu mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca dalam hakim-hakim ini saudara, hakim pertama yaitu Otniel, dan dilanjutkan oleh Ehud dan Samgar dan Deborah dan Barak, dan lalu Gideon merupakan hakim yang kelima saudara di bangsa Israel. Dan kalau kita lihat dalam pasal yang ke-6 ini, kalau kita boleh baca semuanya saudara, di sana diceritakan bagaimana Gideon ini dipilih oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16 saudara, 17, 18, di sana diceritakan bagaimana Gideon ini dipanggil oleh Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 saja. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, seorang Gideon ini adalah orang pekerja keras, anaknya Yoas yang tinggal di Ofra. Mereka tinggal di Ofra dan sedang mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur. Nah, sedang dalam bekerja. Gideon sedang dalam bekerja. Malaikat Tuhan datang lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Dan arti nama dari seorang Gideon sendiri adalah pejuang perkasa. Dan saya sudah sebutkan nama ayahnya adalah Yoas saudara. Dan Gideon ini diangkat menjadi hakim dalam pasal yang ke-6 ini. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, Gideon diteguhkan oleh Tuhan dalam panggilannya, dipilih menjadi agen pengharapan bagi bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang 20 hingga sampai 24, bahwa di sana Tuhan menyertai Gideon, bahwa Gideon ini boleh menyadari bahwa pilihan Tuhan atau panggilan Tuhan memilih dia untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel ataupun penyelamat bangsa Israel dari tangan bangsa Midian. Itu diteguhkan dengan tanda, yaitu Gideon memberikan persembahan, maka korban persembahan yang dia berikan itu saudara
itu diterima oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan berkenan kepadanya. Ayat yang selanjutnya kalau kita baca di sana, saya akan ceritakan saja, saya akan beritahukan saja kepada saudara. Kita tidak perlu baca. Kalau saudara ingin membacanya atau ingin mengetahui jalan ceritanya, nanti saudara boleh baca setelah ibadah, dan saudara boleh nanti membacanya di rumah masing-masing dalam Alkitab yang masing-masing. Dan di ayat yang selanjutnya, ayat 25 hingga ayat yang ke-31, di sana Tuhan memerintahkan Gideon untuk menghancurkan mezbah Baal yang kepunyaan ayahnya Gideon sendiri, supaya dibangun mezbah bagi Tuhan di sana, digantikan dengan mezbah bagi Tuhan, yaitu mempersembahkan korban persembahan, yaitu berupa seekor lembu yang milik kepunyaan ayahnya Gideon sendiri. Di situ di ayat yang ke-25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Dan ayat yang ke-26, kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Nah, di sini Tuhan ingin Gideon ini supaya menghancurkan mezbah Baal tadi. Berbicara mezbah Baal ini adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Berarti ketika Tuhan memilih Gideon, Tuhan ingin dia melepaskan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk dalam keluarganya, saudara. Dan ini menggambarkan keinginan Tuhan di dalam seorang Gideon. Dan kalau kita baca ayat yang selanjutnya sampai selesai pasal yang ke-6 ini, di akhir pasal yang ke-6 Gideon diteguhkan oleh Tuhan dengan kuasa roh Tuhan yang bekerja dalam dirinya, sehingga ia menggerakkan setiap orang-orang Israel untuk mengikuti dia, untuk membela bangsa Israel, untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian. Dan di akhir pasal yang ke-6 Gideon meminta pertanda kepada Tuhan dengan 2 pertanda, yaitu melalui guntingan bulu. Pertanda pertama, guntingan bulu ini yang basah tetapi tanah sekitarnya itu kering, dan pertanda kedua adalah guntingan bulu ini kering dan tanah sekitarnya yaitu basah. Dan itu terjadi saudara, dan Gideon menyadari bahwa memang benar-benar Tuhan memilih dia untuk menjadi pahlawan, agen pengharapan bagi bangsa Israel. Agen pengharapan adalah seseorang yang sangat diharapkan untuk sesuatu hal, untuk melakukan hal tersebut yang membuat orang lain menjadi untuk menyelamatkan orang lain, atau mungkin membuat orang lain beruntung gitu, saudara. Jadi agen pengharapan berarti kita orang lain mengharapkan sesuatu. Kalau kita menjadi agen pengharapan berarti sesuatu, orang mengharapkan sesuatu yang sangat diharapkan di dalam diri kita, yaitu kalau kita sebagai anak-anak Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita membagikan keselamatan bagi orang lain. Mereka mengharapkan keselamatan itu yang ada dalam diri kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita menyaksikannya bagi mereka, saudara. Dan di pasal yang ke-7 kalau kita boleh baca di sana, saudara, di sana bercerita bagaimana Tuhan memimpin Gideon untuk memilih pasukannya untuk memerangi bangsa Midian. Dan ternyata saudara, di dalam pasal 7 ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, di sana ternyata Tuhan telah memilih dari bangsa-bangsa Israel yang gagah perkasa. Karena di ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga Tuhan berkata, katakanlah kepada bangsa Israel yang seluruh mereka orang-orang yang takut dan gentar, biarlah mereka pulang pada kemahnya masing-masing, dan engkau pilihlah mereka yang dari yang ke-32.000 saudara,
bersisa 10.000, dan sisa yang 10.000 ini dipilih lagi saudara. Dengan cara apa? Dengan meminum air, dengan cara meminum air yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih orang yang berlutut dan mengambil air itu dengan tangannya dan meminumnya, 300 orang saudara. Dan dengan ke-300 orang ini Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan menyertai Gideon juga untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian. Dan di pasal yang ke-7 ini kalau kita lihat ya ayat yang selanjutnya, itu di sana dikatakan diceritakan bagaimana Gideon memiliki hikmat yang daripada Tuhan untuk memerangi. Dia mempunyai cara, yaitu membagi pasukannya menjadi 3 pasukan, sehingga pasukan-pasukan ini dia memimpinnya dengan baik, dan ia memerintah mereka untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Gideon sendiri. Dan itu nyata dan mereka mau melakukannya, dan sehingga mereka membagi pasukan mereka menjadi 3 pasukan saudara. Dan ketika mereka mau menyerang bangsa Midian ini, Tuhan telah memberikan pertanda kepada Gideon sebelumnya dengan masuk dengan diam-diam ke perkemahan bangsa Midian. Dan di sana Gideon mengetahui bahwa Tuhan menyertai dia dengan lewat sebuah cerita mimpi seorang dari bangsa Midian ini menceritakan bahwa sekeping roti mengobrak-abrik setiap perkemahan bangsa Midian. Dan itu Gideon mengetahui bahwa dialah yang diceritakan oleh orang itu. Dan seketika itu Tuhan menyertai dia, menolong dia. Dan Gideon ini saudara langsung bergerak, dan ia membagi pasukannya tadi. Ketika ia membagi pasukannya, maka bangsa Midian ini diserang hanya dengan membunyikan sangkakala saudara. Tidak dengan perang, hanya membunyikan sangkakala dan meniupkan sangkakala dan memecahkan buyung di tangan mereka, sehingga bangsa Midian ini mereka berlari meninggalkan setiap perkemahan mereka, dan pedang yang satu ditusukkan ke yang lain, sehingga kekacauan terjadi di perkemahan bangsa Midian. Dan kalau kita lihat ayat yang selanjutnya, kita baca sampai hingga ayat di pasal yang ke-8. Kalau kita lihat di sana di ayat yang akhir di pasal yang ke-7, bisa menceritakan masih berperang. Di pasal yang ke-8 di sana diceritakan bagaimana Gideon mengalahkan bangsa Midian dan raja-rajanya dibunuh oleh Gideon. Dan dalam cerita ini saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari dari seorang Gideon, dan saya akan memberikannya kepada saudara semua pada saat siang hari ini. Yang pertama, yang pertama adalah taat kepada firman Tuhan saudara. Taat kepada firman Tuhan. Dan terbukti di mana Gideon tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, dan dia mau merespon setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dalam dirinya. Walaupun sebelumnya karena ia belum bertemu dengan Tuhan, karena ia belum mengalami Tuhan, maka ia kurang percaya. Sebenarnya ia telah mendengarkan perbuatan-perbuatan Tuhan ini. Ketika ia telah mengalami Tuhan dalam kehidupannya, maka Gideon menaati setiap firman Tuhan tersebut, menaati firman Tuhan yang telah dikatakan, disampaikan kepadanya, dan dia mau melakukannya. Dan yang kedua adalah iman yang kuat. Iman yang kuat ini terbukti bagaimana Gideon ini percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia, akan menolongnya lewat setiap pertanda-pertanda yang ada yang diberikan kepadanya, lewat setiap pertanda yang telah diberikan kepada Gideon ini. Dan ia memiliki iman yang kuat. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia untuk melepaskan bangsa Israel dari bangsa Midian ini, orang Amalek yang ada. Dan kalau kita baca di dalam pasal yang ke-6, di mana bangsa ini sebenarnya mereka ini orang yang sangat banyak. Di pasal yang ke-7 di sana kita boleh baca lagi, di sana bangsa Midian ini bagai belalang, begitu banyaknya. Tetapi karena Tuhan menyertai Gideon, Gideon mampu mengalahkan
mampu membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Midian. Dan hal yang ketiga adalah doa, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan, yaitu kita memiliki kerinduan kepada Tuhan lewat apa saudara? Lewat doa. Dan itu terbukti tadi saudara, seorang Gideon membangun mezbah kepada Tuhan. Membangun mezbah itu berarti membangun hubungan kepada Tuhan. Ada doa di sana yang dinaikkan kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan seorang Gideon. Begitulah dengan diri kita. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Tanpa doa kita tidak akan memiliki kekuatan. Karena lewat doa ini kita akan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan saudara. Dan sebagai generasi-generasi muda di dalam masa-masa yang saat ini, dalam kemajuan teknologi yang sangat pesat ini saudara, dan ini banyak hal-hal di duniawi yang membuat kita tertarik akan hal-hal tersebut. Tetapi tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita tidak akan mampu melawan hal itu. Karena itu kita perlu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa setiap saat. Itu seperti Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepadanya. Tuhan senang. Hati Tuhan disenangkan oleh Daniel. Dan terbukti di dalam Alkitab ini, setiap tokoh-tokoh Alkitab sebelum kalau kita baca dalam Alkitab ini saudara, dimana doa itu sangat perlu, membangun mezbah itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa dan berdoa terus setiap waktunya, untuk kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Karena tanpa doa saudara, mungkin saja saudara akan menjadi lemah. Dan hal yang keempat adalah tindakan dalam menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu tindakan. Ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita perlu tindakan perbuatan kita. Jadi iman tanpa perbuatan adalah nol saudara. Jadi ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, maka kita perlu tindakan. Ada aksi atau ada reaksi kita untuk merespon firman Tuhan tersebut. Kita melakukannya dan orang lain boleh melihat di dalam diri kita bahwa kita ini memang benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan saudara. Memang benar-benar kita ini adalah orang-orang yang sangat kuat di dalam Tuhan, dan kita ini tidak akan dapat digoyahkan oleh hal apapun yang ada di dunia ini. Amin. Dan saya percaya saudara-saudara semua yang ada pada saat siang hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan, karena saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita hanya memerlukan 4 hal ini saja saudara. Ketika kita sudah taat kepada firman Tuhan, kita memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus, kita membangun hubungan lewat setiap doa kita kepada Tuhan, dan bahkan kita mau melakukan apa yang telah kita dengarkan. Ada tindakan kita mau menyaksikan cinta dan kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yaitu keselamatan yang daripadanya kita mau berikan kepada mereka saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, kepada mereka orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita mau menjadi saksi bagi mereka. Kita mau menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita menyaksikan cinta dan kasih Tuhan Yesus bagi mereka yang belum mengenal Dia. Nah, pada saat siang hari ini, biarlah firman Tuhan yang telah kita mendengarkan pada saat siang hari ini, kita telah belajar bagaimana seorang Gideon ini menjadi pahlawan, menjadi agen pengharapan bagi bangsa Israel. Biarlah kita meneladani setiap teladan yang telah diberikan oleh Gideon ini, saudara. Jadi biarlah kita menjadi Gideon bagi bangsa dan negara kita, bagi saudara kita, bahkan bagi teman-teman kita semua yang belum percaya, dan bahkan yang sudah percaya. Kita menguatkan setiap iman mereka lewat setiap tindakan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat bagi mereka juga saudara. Dan pada saat siang hari ini, biarlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan, saya tidak perpanjang. Biarlah Tuhan Yesus yang bekerja, biarlah Roh Kudus-Nya yang terus menyertai dalam kehidupan kita, yang menguatkan setiap iman percaya kita kepada Tuhan, dan yang meneguhkan pilihan kita di dalam dirinya, dan kita telah menjadi miliknya Kristus. Dan pada saat siang hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan.
supaya kita terus dikuatkan oleh Tuhan Yesus dan kita tetap menjadi kita bisa menaati setiap firman Tuhan, bahkan kita memiliki iman yang kuat dan teguh, kita bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat setiap doa kita, dan kita mau bertindak, mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa pada saat siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat siang hari ini buat berkat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh pada saat siang hari ini Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, lewat setiap kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami Tuhan, kami percaya kami akan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bahkan kami Tuhan yang ada pada saat siang hari ini, remaja-remaja yang ada, biarlah Engkau terus memberkati kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kami, yang memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan segala pekerjaan mereka, bahkan dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apa yang mereka perlukan, butuhkan, setiap remaja-remaja yang ada, saudara-saudara kami yang ada pada saat siang hari ini, Engkau terus menolong kehidupan mereka Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap kedua orang tua mereka, biarlah Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Jika orang tua mereka dalam keadaan sakit, bahkan saudara-saudara kami remaja yang ada pada saat siang hari ini dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Dan bahkan Tuhan, Engkau terus menolong kehidupan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat, anugerah, sejahtera yang daripada Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.